Kita pemegang nanggung rahasia, Allah yang punya rahasia. Kita dibebani rahasia Allah, Allah yang punya rahasia. Kalau kita hanya sekedar amanah dari Tuhan, jangan coba-coba untuk menjadi Tuhan. Jangan ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah, senantiasa selalu kita berusaha untuk terus menyandarkan diri kita kepada Allah, menyandarkan agar jiwa kita terus tenang, karena yang akan dipanggil oleh Allah adalah yang dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa yang was-was, bukan jiwa yang penuh dengan rasa takut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, dengan lembutnya Allah memanggil kepada jiwa yang tenang. Siapa yang punya jiwa tenang itu? Mereka yang jiwanya tiada lagi penyakit-penyakit dalam hati dan dirinya. Maka hati dan dirinya itu bisa tenang, tidak was-was, tidak gerusang-gerusu bahasa Jawanya, tidak ada rasa takut lagi. Dia bisa mengosongkan dirinya untuk berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah, masuk dalam golongan hamba-hamba Allah, kekasih-kekasihnya Allah, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga nama kita, diri kita tercatat dalam catatan baginda Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjut, saya mau cek suara dulu. Jelas ya, nggak putus-putus ya? Jelas Abah. Oke. Jelas ya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Ini singkat padat ya, karena soal rasa. Kalau cerita rasa dan sukma nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti banyak rasa kepada yang dirasa. Akhirnya jadi banyak perasa. Sambil makan ngunyah nggak apa-apa, sambil dengarkan apa ngomong ya. Sambil ngopi biar santai, biar nggak tegang. Allahu Akbar. Tahu aja lagi. Cerita tentang sukma. Sukma itu diikat oleh rasa. Siapa sukma itu? Sukma itu jiwa, diri. Dalam bahasa Qur'annya nafs. Nafs itu diri. Pengertiannya ada dua nafsu. Nafsu itu ada yang mengartikan bahwa nafsu itu adalah keinginan. Padahal hakikatnya nafsu itu artinya diri. Diri kita, jiwa, sukma yang ada di dalam jasad. Jadi diri kita itu numpang di jasad. Di jasad ini. Suatu saat kita itu akan keluar dari jasad ini kalau jasadnya sudah tua, udah nggak mampu lagi. Jadi sukma itu diikat oleh rasa. Apa rasa itu? Sir. Apa sir itu? Rahasia. Yang namanya rahasia itu kan berarti nggak dibilang-bilang. Coba. Gula rasanya manis. Coba tunjukkan manisnya itu. Nggak berbentuk. Dia berwujud tapi tak berbentuk. Hanya bisa dirasa manis. Coba tunjukkan manisnya. Mana manisnya itu? Gitu. Cinta. Coba tunjukkan cinta itu. Mana bisa? Sayang. Tunjukkan rasa sayang itu. Rasanya rahasia sayang itu ditunjukkan. Nggak bisa, itu rahasia. Dia berwujud hanya rasa yang membentuknya. Hanya diri kita sendiri yang tahu dan Allah. Rasa. Maka disebut al-insanu sirri. Aku ini rahasia. Manusia itu adalah rahasiaku. Wa ana sirru. Dan aku adalah rahasia. Kita pemegang nanggung rahasia, Allah yang punya rahasia. Kita dibebani rahasia Allah, Allah yang punya rahasia. Kalau kita hanya sekedar amanah dari Tuhan, jangan coba-coba untuk menjadi Tuhan. Jangan ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Keblinger tasawufnya nanti. Sekarang banyak orang tasawuf yang belajar tasawuf keblinger, ngaku Tuhan. Keblinger. Banyak makan apa namanya? Makan cempedak. Belajar tasawuf itu yang benar. Bertorikoh itu bertorikoh yang benar. Jangan torikoh Fir'aun diikutin. Torikoh Fir'aun diikutin. Akhirnya semua ngaku Tuhan. Ngomong sembarangan. Ngomong hakikat kepada yang bukan ahlinya. Keblinger. Tuhan di sini. Nah, sekarang modelnya dilaga-laga.
ulama dilaga-laga dengan ulama ini ya, itulah bikin video disatukan. Nah, zamannya udah zaman begitu. Makanya kalau udah kita mau berani belajar tasawuf, belajar tarekat, belajar tauhid yang benar itu ya siap-siap untuk dibully. Ini baru-baru ini Buya Arrozi kena bully lagi ya kan. Terus Abah Aos kena bully lagi. Nanti masalah Gus dengan Habib belum selesai, tambah lagi. Ya, begitulah zaman 2024 ini masuk ya. Lantas kita ngapain Bu ya? Doakan aja baik-baik, nggak usah ikut-ikutan. Jaga hati itu, banyak istighfar, banyak sholawat, minta perlindungan kepada Allah. Jangan terlalu latah. Jangan latah, ikut-ikut, udah kita nggak ngerti, ikut-ikutan. Berdoa aja, doakan yang baik-baik. Karena apa ya, kalau kita diri manusia itu udah kena penyakit hasud, iri hati dan dengki, sulit. Apapun tetap salah. Mana yang dengki ya nggak tahu, ya udah begitu. Yang mana aja lah, kalau udah otot-ototan itu nggak bisa menyelesaikan satu masalah. Jadi masalah. Ikuti pegadaian apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya kan? Jangan menyelesaikan masalah tambah masalah. Menyelesaikan masalah itu bersandarkan diri kepada Allah. Tetap zikir la ilaha illallah. Nah, jadi rasa itu rahasia. Rasa itu rahasia, sir. Dia bisa ada, rasa itu berwujud, tapi dengan mata kasab itu tidak terbentuk rasa. Namanya rahasia, sembunyi, sir. Jadi sukma kita itu diikat oleh rasa. Sukma kita diikat oleh rasa cinta, ya kan? Sukma kita diikat oleh rasa sayang. Juga sukma kita nggak ada diikat oleh rasa cinta itu. Melayang-layang sukma, kemana-mana bingung dia mau kemana. Makanya sakit sukma, sakit jiwa, ada sakit jiwa. Apalagi musim-musim ini kan habis pemilu kalah pula, habis duit banyak, miliaran, nyalek, gagal, uang banyak habis, nggak stres. Kalau imannya nggak kuat stres. Ada yang nyumbang batako diminta lagi karena nggak ada yang milih. Ada nyumbang keramik untuk masjid karena jamaah masjid nggak milih dia, dibuka lagi, bongkar lagi keramik itu. Nauzubillah min dzalik. Nggak ikhlas dia ngasihnya karena mau nyalek. Jadi akhirnya stres. Stres gantung diri malah makan pisang. Pikir gantung diri beneran, rupanya makan pisang dia di atas. Makanya Abah udah buka ini dua ruangan untuk caleg-caleg yang stres untuk dirawat. Udah buka Abah. Gratis. Penginapan gratis, tapi makan bawa sendiri. Ada 2 ruangan. Rupanya nyumbang keramik karena ada maunya, ya kan? Janganlah. Ya kita kasih ya kasih. Syukur dia nggak ngaspal jalan, begitu nggak ada yang milih warga yang di jalan aspal itu dibongkarnya aspal itu gimana? Jangan. Sadari diri kalau kita hari ini belum terpilih bisa duduk, berarti Allah masih menjaga kita. Allah lebih tahu kita. Allah lebih tahu kita. Itu aja konsepnya. Allah lebih tahu kita. Jangan dipaksa-paksa. Allah
Allah semua yang milih itu. Siapapun yang menjadi pemimpin menjadi wakil kita itu Allah yang milih. Siapa yang menjadi pemimpin penguasa RI 1 ini? Allah sudah menetapkan itu di lauh mahfuz sejak dulu. Sejak kita belum lahir Allah sudah tetapkan nanti tahun 2004 orangnya ini yang menjadi pemimpin Indonesia, ini orangnya. Ya dengan caranya apapun ya wallahu alam, Allah yang tahu. Dengan Allah sudah menetapkan itu. Jadi sadar aja udah diri. Kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar. Jangan kita gara-gara cinta kepada suatu orang dan kita nggak suka dengan calon lain, kita hina-hina calon lain. Harus sportif juga kita jadi manusia ini. Jangan menambah-nambah ricuh. Ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya. Masa semua orang harus ikut dia? Semua orang kan punya pilihan masing-masing. Jangan berantem-berantem, udah pada tua. Udah mau mati gitu. Jangan berantem walaupun hanya berantem tulisan, tapi tulisan itu ada tanggung jawabnya. Dipertanggungjawabkan tulisan itu walaupun hanya sekedar ngetik. Rasa. Teman-teman sekalian, ikatan rasa itu lama-kelamaan itu akan hilang, akan pudar, akan habis. Kalau rasa itu tidak kuat menahan penderitaan dan trauma yang dialami oleh raga jasad kita ini. Itu tadi yang Abah bilang di awal tadi barusan. Rasa itu lama-kelamaan akan pudar, akan hilang kalau penderitaan yang terlalu rumit yang dialami oleh jasad kita ini. Caleg, gagal, disiksa raganya misalnya, atau dia usaha bangkrut, tersiksa jasadnya. Rasa itu lama-kelamaan akan hilang, habis. Dia merasa tidak berjiwa lagi, maka jiwa melayang. Makanya di rumah sakit ada sakit jiwa, nggak ada sakit jasad. Rumah sakit jasad nggak ada, rumah sakit jiwa ada. Kenapa jiwanya bisa sakit? Karena hatinya sakit. Karena penderitaan raga yang terlalu rumit, dia tidak bisa menyelesaikannya. Sehingga pengaruh kepada jiwanya, sukmanya, rasa itu hilang. Rasa tiada bersadarkan diri bahwa rasa itu dia punya Tuhan, Tuhan yang tahu segalanya, ya kan? Dia tidak berusaha masuk kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa apa kita? Kita bisa apa? Kita bisa melihat karena sifat Allah basar. Kita hari ini mendengar karena sifat Allah sami'un. Kita bisa berkata-kata karena sifat Allah dianugerahkan buat kita. Di mulut kita tempatnya karena mutakallimun. Kita bisa hidup karena masih ada hayun. Kita masih bisa berkuasa karena masih ada muridun. Kita masih bisa berkehendak, bergerak karena masih ada kodirun. Kita tidak bodoh, kita masih bisa pintar hari ini, bisa ngajar orang karena masih ada ilmu, masih ada alimun. Sifat Allah yang dianugerahkan buat manusia suatu saat itu akan ditarik oleh Allah, makanya matilah kita. Pulang semua, basor pulang ke basiru, sama pulang kepada sami'un, alim pulang ke ilmu, pulang kepada alimun, kalam pulang kembali kepada mutakallimun, kodrat kembali kepada qadirun, iradah kembali kepada muridun, hayat kembali kepada hayyun. Coba itu udah dicabut sama Allah. Ada. Itulah nama yang sering Abah dalam kajian-kajian oleh jamaah itu Abah sebut kosong. Kosong. Kan nggak ada kita itu kalau udah itu dicabut.
pulangkan semua. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia masuk kepada tiada daya, dia sadar bahwa aku tidak ada kekuatan, hanya Allah yang memberikan kekuatan. Aku tiada melihat, semua penglihatan Allah. Aku tiada bisa berkata-kata, karena semua perkataan mutakalimun. Baru dia bisa masuk la ilaha illallah. Tiada yang lain, tiada Tuhan. Memang sulit masuk dalam ke situ tuh sulit. Kalau nggak disadarkan anugerah Allah, kan semua anugerah Allah juga kan. Dari sadar, penyadaran namanya, penyadaran jiwa, rasa. Jadi jangan sampai rasa itu hilang dari sukma, dari diri kita. Karena kita banyak penderitaan ataupun trauma yang dialami jasad atau raga kita ini. Minum. Abang nggak minum kopi, ini minum es. Jika kita tidak kuat menahan rasa sakit, jika kita tidak kuat menahan rasa derita, maka kesadaran jasad kita ini akan hilang, bahkan sampai mengalami pingsan. Bahkan kesadaran jasadnya akan sirna sama sekali, sampai mengalami kematian. Jangan mati yang sia-sia. Akhirnya terputus alat yang ada dalam jasad kita ini, terputus yang diberikan Allah. Ada alat namanya, kalau istilah di handphone gitu, alat nirkabel. Nama apa? Di handphone itu nirkabel, sambungan untuk penyambungan bluetooth jasad ke jiwa. Kalau jasadnya mati kan gimana menyambungnya itu? Nggak connect ya. Beda kalau ada aksi mi'raj ataupun dalam istilah supranatural itu aksi apa, ada orang yang rogo sukmo, itu beda ya. Rogo sukmo itu sukmanya keluar dari jasad yang dia sengaja. Beda dengan meraga sukma ataupun mi'raj dalam ilmu ketasawufan, wisata religi. Kayak manapun jauhnya sukmanya berkelana, berwisata, umpamanya di Medan, apa, umpamanya bisa umpamanya bisa meraga sukma, apa di Medan, mau ke Madura, mau ke Kalimantan, sejauh manapun, mau ke Surabaya, mau ke Malaysia, mau Singapura, sejauh manapun, sukma itu masih tetap berhubungan dengan jasad, ya. Masih berhubungan dengan jasad. Beda dengan rogo sukma itu. Apa yang menyebabkan beda? Masih berhubungan, bluetoothnya itu masih ada. Apa bluetooth yang diberikan Allah namanya? Nyawa. Orang yang meraga sukma itu masih ada nyawanya. Ya kan? Orang yang berwisata, bermi'raj itu keluar sukmanya dari jasad, di jasad itu masih ada nyawanya, masih ada bluetoothnya, penyambungnya. Beda dengan yang sengaja tadi rasanya sudah hilang, sukmanya karena penderitaan yang sangat dalam sampai mengalami kematian, hancurnya jasadnya itu udah nggak ada lagi, gimana?
Akhirnya penyambungan untuk merasakan penyambungan antara jasad dan sukma itu udah nggak ada lagi. Beda dengan orang yang melakukan raga sukma. Walaupun dia kemanapun jasadnya masih ada penyambungan dengan sukmanya. Sukma masih ada penyambungan dengan jasad karena Allah masih menitipkan yang namanya bluetooth. Nah, kalau istilah sekarang. Tapi kalau dari Allah bluetooth itu kita istilahkan namanya nyawa. Teman-teman sekalian, saudaraku yang Allah muliakan dan aku sayangi, yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita cerita tentang rasa, banyak orang yang menganggap dan bertanya-tanya, kenapa sih masih kalau kita belajar itu masih mengkaji tentang rasa? Lantas apa jawaban kita? Mengapa harus mempelajari agama itu harus dengan rasa? Kalau kita mempelajari agama, ilmu Allah ini tidak menggunakan rasa, nggak nyampe ke dalam jiwa kita, hati kita. Nggak nyampe. Juga bedakan nih, maaf bukan berarti abah tuh menganggap bahwa abah tuh ngomong ngaji ini dengan menggunakan rasa. Kita juga bisa membedakan, ada orang yang mengasih tahu menasihati atau dia pun ngomong ataupun dia ceramah pidato. Bedakan orang yang pakai nafsu dengan pakai rasa. Kita bisa sendiri juga bisa membedakan. Maka rasa dalam agama Islam ini sangat penting karena dia berhubungan dengan jiwa kita. Berhubungan. Gimana rasanya? Kalau hanya kita belajar sholat, ilmu sholat dalam syariat, gerak, coba nggak ada pakai rasa, nggak diajari, hanya gerak-gerak saja di situ, jengkang, ruku, jengking, misalnya, Allahu Akbar, ruku, sujud, nggak diajari rasa bagaimana kita merasakan pada waktu ruku, pada waktu sujud, pada waktu kita membaca Al-Fatihah, pada waktu kita takbiratul ihram, tidak diajarkan dengan rasa dalam sholat itu. Gimana kita mau merasakan nikmatnya dalam sholat itu? Kalau orang sudah penuh rasanya mendengarkan orang lain membaca Quran pakai rasa, dia paham itu. Walaupun suaranya merdu, tahu dia semua lagu Al-Quran itu. Mau bayati, mau ijaz, mau apa, ras. Dia paham. Maka orang-orang yang sampai udah rasanya udah lulus, bahkan dia tahu tuh imamnya khusyuk atau enggak, mikirkan apa. Kan ada sejarahnya itu kan, adiknya dari Imam Al-Ghazali sebelum Imam Al-Ghazali itu mendalami tasawuf, ketika Imam Al-Ghazali itu menjadi imam, adiknya jadi makmum. Ketika takbir, adiknya tak mau takbir. Ruku sampai selesai sholat tak mau ikut. Ditanya sama Imam Ghazali, kenapa engkau nggak mau ikut sampai sama? Bagaimana aku bisa mengikuti imam? Yang imam itu ketika kakak itu apa katanya? Dengan pakaian darah bernajis. Apa yang kakak pikirkan? Baru ngaku Imam Al-Ghazali. Iya, aku tadi memikirkan hukum, mencari hukum perempuan yang haid. Coba terkonek. Kenapa? Adiknya sudah tembus rasa. Makanya kalau jadi imam sholat itu juga hati-hati. Bukan hanya sekedar fase. Dia kenal nggak sama sholat itu? Berat jadi imam itu. Bukan karena masalah soal dia hafiz Quran. Bukan masalah dia tahu panjang pendeknya, suaranya merdu, bukan. Tapi bisa nggak imam itu bisa membawa kekhusyuan makmumnya, membawa menikmati sholat dalam berjamaah kepada makmumnya. Fase itu artinya itu, bukan fase bacaan, tapi fase dia mengerti apa itu takbir, bagaimana kita merasakan membaca Fatihah. Bukan pamer-pameran ayat-ayat panjang. Bukan pamer imam ini. Bukan karena dia baru hafal dari pesantren, hafal Quran jadi imam gitu.
Bukan. Banyak kebakaran jenggot nih kayak gini kalau saya ngomong kayak gini. Fase itu artinya kusuk nggak imamnya, karena imam itu yang membawa makmum. Imam itu yang membawa, tanggung jawab itu kepada imam. Walaupun makmum kusuk nggak kusuk, tetap dihitung pahalanya 27 kali lipat. Tapi yang nanggung itu imam. Imamnya bisa kusuk nggak, bisa membawa menikmati sholat enggak. Kadang-kadang kan kita begini, karena baru hafal Quran, habis rakaat pertama sholat isya baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca ayat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat akhir. Makmumnya semua tua-tua, apa nggak mati semuanya makmumnya. Rakaat kedua bisa baca Yasin sampai selesai. Apa nggak gerundal semua tuh makmumnya? Bukan itu. Nanti kalau ada yang imamnya baca lagi kelas saja diprotes, bacanya imam itu aja ayatnya katanya. Lah Allah aja nggak protes kok. Rasulullah aja nggak marah kok, dia yang sewot. Ada nggak zaman Rasulullah ada sahabat yang bacanya waktu imam bacanya Al-Ikhlas saja? Kemudian ada sahabat yang bacanya Al-Falaq saja. Ada apa Rasulullah marah? Nggak kayak kita sekarang. Masa imam ustadz bacanya Al-Ikhlas saja dari dulu. Dia yang pula yang ngesewot. Allah aja nggak marah. Jangan kita sok menjadi Tuhan. Udah saya Abah bilang, jangan sok menjadi Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita nggak mengaku diri kita Tuhan, tapi seakan-akan kita menghukumi kita sebagai Tuhannya. Sama saja kita ngaku Tuhan. Walaupun lisan kita diri kita bukan aku Tuhan gitu, enggak. Tapi memberikan hukuman seakan-akan kita Tuhannya. Nah, kita imam itu harus membaca pemimpin kita nih. Gambaran pemimpin itu kan sholat, itu gambaran pada sholat imam. Imam ruku, makmum harus ruku. Imam sujud, sujud. Jadi wajib kita dan harus mempelajari ilmu rasa ini dalam mempelajari agama Islam khususnya. Kalau kita hanya sampai tingkat jasad ibadah raga saja, teman-teman sekalian, atau kita sering sebut banyak kalau kita hanya belajar syariat saja, bab rasa tidak pernah kita bicarakan, tidak pernah kita kaji, atau kita nggak pernah kita singgung, gimana kita bisa merasakan ibadah? Kan Allah yang tahu, bah. Justru Allah yang maha tahu. Kalau Allah itu nggak usah ditanya. Karena Allah udah bilang, Allah itu lihat hati kita. Bagaimana kita bisa merasakan dalam ibadah berzikir kepada Allah itu bukan hanya sekedar Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hati kita masih banyak menganggap banyak Tuhan. Kan sama saja, itu pentingnya makanya ilmu rasa itu. Zikir kita ribuan, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, sampai satu malam kadang-kadang nggak tidur. Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hati kita masih penuh terus amarah. Selalu masih ada benci kepada kemana Rahman dan Rahim kita? Lisan kita zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai ribuan. Tapi hati kita masih benci kepada orang, masih dengki kepada orang. Kayak gimana? Masih pelit kepada orang. Di mana Rahman Rahim yang kita zikirkan itu? Padahal Allah menciptakan kita itu karena Rahman, karena Rahimnya Allah. Betul enggak? Makanya kalau kita mau kaji Al-Fatihah itu setahun kadang-kadang nggak selesai itu. Belum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tamatkan dulu Bismillahirrahmanirrahim itu. Al-Fatihah, belum lagi ke Bismillah, belum lagi ke huruf sinnya lagi, belum lagi ke huruf ba, belum lagi alifnya. Bikin kopi nak, bikinin kopi nak.
Pikirkan kopi. Nanti ayah kasih uang. Hello. Paham ya? Maka rasa ini harus dikaji. Harus kita rasakan. Bagaimana kita bisa mempelajari syariat di ilmu fikih itu tidak mempelajari ilmu rasa yang ada di tarekat. Syariat mengajarkan bab-bab gerak, bagaimana hukumnya, bagaimana ruku yang benar, membaca yang benar. Nah, masuk kepada rasa itu ya di tarekat. Supaya apa? Mencapai rasa itu supaya kita sampailah kepada di hakikat. Hakikat itu mencapai ma'rifat. Karena Islam itu terdiri 4 pilar, 4 unsur: syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Sekali lagi jangan dibeda-bedakan. Jangan akal-akal beda-bedakan. Islam itu ya syariat, Islam itu ya thariqah, Islam itu ya hakikat, Islam itu ya ma'rifat. Jangan dibeda-bedain. Islam itu ya Isya, Islam itu ya subuh, Islam itu ya lohor, zuhur, Islam itu ya asar, Islam itu ya maghrib. Sholat itu gambaran diri kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itulah sholat 5 waktu. Kalau dia nggak sholat subuh, hilang kakinya. Sama saja itu. Tidak sholat zuhur, kakinya hilang, perutnya hilang. Tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, hilang tangannya. Dan semua sholat tidak, maka jiwa raganya pun hilang, alias mati. Maka orang tidak sholat ataupun orang tidak berzikir sama dengan mayat hidup. Rasul yang ngomong itu. Abah cuma meneruskan sabda Rasulullah aja, walaupun nggak pakai ayat sabda, ya nggak pakai Arab. Tapi ya pengertiannya begitulah. Udah dia tidak bersyariat, tidak bertarekat pula, tidak berhakikat pula, tidak bermakrifat pula. Itu ya. Jadi nggak ada beda-bedanya, itu jangan dibeda-bedakan di gap-gap. Kalau lu orang syariat, lu orang hakikat, lu orang tarekat, nanti terus hina-hinaan. Orang yang paham syariat anti hakikat, menghina orang hakikat. Nanti hakikat pun sok merasa dirinya paling bener, sok paling bisa sampai duluan, sok paling tahu Tuhan sendiri. Nggak malu sama iblis. Sebelum kita belajar, sebelum lahir aja udah tahu duluan Tuhan. Pakai rasa, maka rasa ini sangat penting supaya kalaupun kita dihina, nggak bergeser, hati kita tetap bertuhan, nggak pantang disenggol, terus mekrok, gitu, pantang disindir sikit, pantang disenggol namanya, dijelek-jelekan terus. Jangan. Hidup baik dan buruk itu ujian Allah. Ujian baik dan buruk itu datang dari Allah. Allah menitipkan pada diri kita ini ada Muhammad, ada iblis. Mana yang mau kita ikutin? Muhammad lah. Tapi ujiannya iblis. Inilah sebagai datang ujian. Ujian keburukan semua. Ujian tuh. Dihina orang, dipina, diajak orang, caci maki orang, dibully orang. Dia senyum. Kita juga jangan mencaci maki orang. Abang sering kan ngomong begini, pesan gini untuk abah diri sendiri ya. Untuk semua kita supaya bisa dimengerti. Kita itu segala hal yang baik di lisan, tulisan, pikiran dan hati kita mengumpat.
berkata baik ataupun berkata yang buruk kepada orang lain, itu nanti apa yang kita tulis, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu balik kepada diri kita. Enggak balik kepada diri kita ke anak kita. Cobalah, seringlah kita menghina orang, dasar kau anak maling. Enggak, kita nanti yang Allah balikkan kita yang tukang maling, anak kita itu, atau cucu kita, atau keponaan kita, pokoknya yang sedarah keluarga kita itu, dibalikkan pengomongan kita itu yang kita hina. Oh, dasar kau koruptor, kau dasar kau kayak setan koruptor. Suatu besok kita yang jadi koruptor, atau anak kita, atau cucu kita, nggak jauh dari keluarga kita itu. Kalau orang udah berbuat maksiat salah, jangan terus diumpat-umpat, dibuli-buli. Doakan yang baik-baik. Kalau bisa datangi, beri nasihat. Selama masih bisa diberikan nasihat. Jangan sok kita merasa suci sendiri kalau udah melihat orang bermaksiat. Kayak kita sendiri aja yang masuk surga. Dibilangin, nasihatin. Ntar aja masih lab ya. Ntar lagi siap. Oh, aku nggak ambil itu, mau duit 2.000. Itu di kotak. Ah? Kok Indomie aja sih, Nang? Bentar ya, masih ada anak. Hah? Ya udah. Itu gelas bawa pulang ya? Walaupun tarafnya teman-teman sekalian itu berbeda, memang taraf kita masih hanya sekedar terus bersyariat, walaupun syariat ini ada ilmu tinggi ya, ilmu tertinggi ya. Kalau masalah rasa ya ilmu tertinggi yang rasa itu ya ma'rifat. Tapi itu jangan dibeda-bedakan, jangan digap-gap gitu kepada orang-orang. Ini tetap Islam dia, inilah Islam gitu. Inilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah kepada kita. Rasulullah itu bersyariat, apalagi Rasulullah itu bertorikoh. Apa buktinya Rasulullah bertorikoh? Beliau berzikir, beliau sholat, beliau puasa, beliau di Gua Hira duduk, beliau hijrah, torikoh, berjalan menuju Allah. Nabi Muhammad berhakikat. Rasulullah mengenal Allah nggak? Ya jelas kenal Allah, karena mereka kekasih Allah. Jadi jangan dibeda-bedakan. Pelajarannya, ya. Maka kita syariat mengajarkan hukum, bagaimana gerak yang bagus, bagaimana tumanina itu. Nah, kalau kita sudah masuk, kalau gerak kita sudah bagus, dari umpamanya kita sholat takbir tangannya begini, ya, disekep tangannya, lalu kita masuk kepada rasa itu, masuk torikoh, di tasawuf. Apa makna takbir itu? Allahu Akbar. Bagaimana kita merasakan ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu, penyadarannya di mana? Apa maksudnya? Di torikoh, supaya kita dapat hakikatnya. Oh, ini ternyata hakikat sholat itu. Maka pernah abah kaji itu, roh sholat itu zikir. Ruh sholat itu zikir. Aqimus sholat li zikri. Ruh zikir itu apa? Mi'raj, pertemuan hamba kepada Tuhannya. As-sholatu miratul mu'min. Ruhnya mi'raj apa? Musnah, kembali kepada asal. Dalam kali itu ya, rasa ya. Lantas rasa itu ada berapa, bah? Ada banyak, ada beberapa, ada 4 golongan rasa itu. Ini mau kita kaji terus, soalnya saya mau tawajuk loh. Udah 51 menit. Dikit lagi ya. Rasa itu ada 4 golongan.
Kalau orang yang udah pernah belajar kejawen ataupun tasawuf, mohon maaf kalau sudah tahu, ini untuk pengingat kita saja sama-sama. Yang belum pernah mempelajari ini saya kasih tahu dengan garis besarnya saya ya. Saya nggak mau dalam-dalam, ayat nanti kena bully. Nanti video ceramah ini kalau cerita rasa nanti diambil, disatukan Nilaga ini dengan Ustadz siapa gitu. Padahal Nilaga itu gurunya sendiri. Tadi abah lihat almarhum apa namanya Kiai Maimun, Kiai Maimun Juber Nilaga sama UAS videonya. Aduh, kacau manusia. Kiai Idris Dilaga nih sama apa namanya Gus Baha, videonya disatukan seakan-akan mereka itu tidak akur gitu. Angel zaman sekarang. Padahal sama-sama ahli sunnah wal jamaah itu yang Dilaga, yang ilmunya sama, kitab yang dibaca itu sama. Kadang-kadang kalau nengok video separuh-separuh, diambil comot separuh gitu, nyari sensasi aja. Baik, itu urusan mereka lah, mereka yang berdosa. Kita hanya apa namanya mendoakan yang baik-baik saja. Kalau nggak begitu nggak rame memang. Allah buat sinetron skenario seperti ini supaya rame dunia. Itu intinya ya. Yang pertama ada namanya rasa tunggal. Ini rasa tunggal. Apa rasa tunggal? Yang punya ini jasad. Inilah tunggal, rasa tunggal. Jasad, jasmani. Rasa tunggal ini punya rasa lelah, lemah, capek, itu rasa tunggal, jasad. Kalau lapar, jasad enggak? Bukan, dia nafsu. Haus, jasad? Tidak, dia nafsu. Milik nafsu. Lapar, haus itu milik nafsu, bukan milik jasad. Bedakan ya. Nah, lantas kenapa jasmani atau jasad ini memiliki rasa tunggal? Jawabannya sesungguhnya, ini garis bawahi, dalam jasmani kita ini saudara-saudara ada penunggunya. Jasmani kita ini ada penunggunya, ada penguasanya. Kita sering mendengar namanya kodam. Bukan khodam ya, bukan khodam yang selama ini kita viral di TikTok ya. Cek khodam, bukan. Kodam. Nah, kodam ini dalam tasawuf itu ada namanya alif, lam, alif. Alif, lam, alif. Itulah jasad. Alif, lam, alif. Itu namanya kodam, bukan khodam ya. Ya, ngopi. Bismillah. Alhamdulillah. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam Al-Quran Allah itu memerintahkan agar kita mau merawat jasad ini. Allah perintahkan kita rawat jasad ini, jasmani ini. Kalau perlu kita harus menanyakan kepada orang yang ahli dan mengerti bagaimana mengurus jasad. Kita jaga. Ada penguasanya jasad ini, lam, alif, khodam namanya. Kenapa harus merawat? Supaya tidak terkena penyakit jasadnya. Semaksimal mungkin kita rawat.
Itu namanya rasa tunggal. Baik teman-teman sekalian, kalau sampai jasad kita terkubur, maka yang mendapatkan siksa itu, yang akan ditanya, yang mengalami siksa kubur ya si kodam tadi. Kalau kita nggak jaga betul-betul, itulah yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Si kodam ini yang menguasai si lam alif ini. Bisa dicerna nggak itu? Bisa lah ya. Lama-lama kan paham. Jadi pokoknya intinya rasa tunggal itu adalah pemiliknya jasad kita yang harus kita rawat, harus kita jaga. Kenapa harus dirawat, dijaga? Karena jasad kita ini ada penunggunya, ada penguasanya, namanya kodam, bukan khodam. Ya beda itu. Ini pakai kop. Kalau khodam macan atau khodam leluhur atau apapun itu pakai kap, pakai k. Ini bukan itu maksudnya. Tapi kop, khodam. Lam alif, alif, lam alif. Kemudian yang kedua ada namanya sejatinya rasa. Apapun yang datangnya dari luar tubuh kita menimbulkan adanya rasa. Maka yang keluar dari tubuh kita ini menimbulkan rasa. Kalau ada menimbulkan rasa apapun yang keluar, itulah namanya rasa, sejatinya rasa. Jadi sejatinya rasa itu panca indera. Mata kita ini senang rasanya melihat keindahan, misalnya kan nengok wanita cakep gitu kan, atau nengok laki-laki tampan, rasanya indah gitu, seneng gitu. Itulah dia sejatinya rasa, paham ya? Dari mata itu senang dia kalau lagi melihat yang indah, nengok gunung, nengok laut indah, nengok kuntilanak, wih serem. Itu nggak indah. Ya, pokoknya lihat yang indah itu senang, ada rasa senang. Nah, itu pokoknya ada rasa senang ketika mata ini lihat laki-laki nengok artis yang tampan gitu, nengok ustadz yang ganteng, senang deh gitu. Ya kan, nengok ceramah yang tampan gitu. Misalnya senang deh mau itu. Nah, itulah rasa sejatinya rasa gitu. Kemudian telinga. Kalau telinga ini mendengar rasa senang, dia senang telinga ini dengan mendengar suara yang merdu, senang, timbul senang dari telinga. Itulah sejatinya rasa. Merdu. Senang dia mendengar isu, mendengar fitnahan orang, senang telinganya. Itulah rasa sejati. Kalau dia justru marah, difitnah marah, terdengar dia digibahin marah, sejati rasanya itu belum muncul. Gak ada itu dia bilang aku punya ilmu sejati rasa, nggak ada itu. Karena dia masih pantang disenggol, masih marah ketika difitnah orang, masih marah ketika dibully orang, masih tersinggung hatinya ketika telinganya mendengar. Gak ada rasa senangnya dia. Bisa nggak kita gitu? Kuping kita nih mendengar gibahan orang itu. Ada yang cerita, Buya malam aku naik lab diceritain begini-gini. Terus Buya tuh marah. Wah, belum jumpa kita sejatinya rasa. Capek kita belajar tasawuf bertahun-tahun, nggak jumpa dengan sejatinya rasa, masih marah. Difitnah orang marah. Dibully orang marah.
ngamuk-ngamuk, malah malas bully juga. Sama aja kita dengan dirinya kalau kita balas yang sama. Woi, woi, diam aja, senang. Coba timbulkan, senang, bisa nggak? Abah pernah sering, bahkan sering, kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada diri kita, biasa itu, umum. Tapi kita bisa nggak berbuat baik kepada orang yang jelas-jelas dia jahat kepada kita? Lakukan. Itu maunya, mantap. Itu namanya umat Muhammad. Baru kita bisa bilang, aku pengikut Rasulullah. Baru kita bisa bilang, ikut sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah begitu. Rasulullah kepada orang yang fitnah dia melempar kotoran, yang meludah beliau datang. Kita kan enggak. Dibilang ustadz dukun, marah. Dibilang dukun bersorban, marah. Wah. Dibilang kiai palsu, marah. Ya biarin aja dia bilang kiai palsu. Dia sendiri yang capek. Dibilang Habib palsu, marah. Biarin dia, udah diam. Diam. Jadi nggak menimbulkan banyak ribut gitu loh, nggak menimbulkan perpecahan. Pusing kita udah cukup diamin aja. Nah, kecuali udah nyenggol fisik kita, nah, itu pun masih sabar juga kita. Rasulullah terkena fisik juga, dilempar, diludahin. Ya. Tepuk tangan nanti Dajjal nih. Orang-orang yang di luar Islam itu tepuk tangan jika tokoh-tokoh agamanya selalu nggak akur. Mikir sih, kenapa sih? Tepuk tangan tuh kalau Gus sama Habibnya masih berantem terus, ulama dengan ulama masih kerengan terus, masih fitnah sana hina sini, yang satu gini, yang satu gini. Bu, sekali lagi ajarin kami itu untuk damai. Kenapa sih, woi? Guru-guruku udah tua kita ini, akal mati. Jangan sampai kita mati sia-sia. Rekam ini suara apa ini, saya yang ngomongan tadi direkam, bagikan, kasih sama yang gus-gus yang suka menghina atau habib-habib yang marah-marah, yang berantem-berantem itu. Damai, semua kita satu saudara, satu-satu umatnya, satu sama-sama umat Nabi Muhammad. Tuhan kita sama Allah, kiblat kita sama Mekah, Nabi kita sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab kita sama Quran. Apalagi yang ditengkerkan? Cukup. Nggak tahan nanti kita kena hantaman kiamat besar. Kalau nanti Allah udah merbunyikan trompetnya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, baru tahu. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian hidung. Hidung mencium, senang dia mencium wangi-wangian, mencium jeruk wanginya jeruk purut misalnya, senang itu. Itu sejatinya ras. Senang dia mencium keringat suaminya sendiri, senang, sejatinya rasa. Senang dia seorang istri itu mencium ketek suaminya sendiri, senang. Walaupun bau misalnya, dia bilang wangi ya bang. Senang dia. Kemudian kulit, ya itu. Jadi sejatinya rasa itu di
di panca indera, mata, telinga, hidung, kulit, apalagi lidah. Rasa sejati apa? Lidah itu sejati rasa. Yang ketiga beda dengan rasa sejati. Kalau yang kedua tadi sejatinya rasa terletaknya pada panca indera, yang ketiga ini rasa sejati. Sejatinya rasa beda dengan rasa sejati. Garis bawahi, sejatinya rasa berbeda dengan rasa sejati. Nah, kalau sejatinya rasa tadi itu yang keluar dari dirinya, itulah rasa sejati. Nah, sejatinya rasa. Kalau rasa sejati itu dia dari luar, rangsangan dari luar, mendapatkan rasa merinding. Oh, ada kodam deket nih, ada kuntilanak ini. Dari luar merinding. Kalau lebih ekstrimnya bahasa apa begini, rasa sejati itu timbul misal pada waktu berhubungan suami istri, pada waktu klimaks, itulah rasa sejati. Dah, tuh. Itu rasa sejati. Kemudian yang keempat, saya singkat kata ya. Kemudian rasa tunggal jati. Nah, rasa tunggal jati bagi kita, bagi mereka yang sudah mencapai ilmu tahap merogoh sukma, itu rasa tunggal jati. Yang sudah bermi'raj, bisa mi'raj dalam tasawufnya, yang sudah bisa mengeluarkan 9 wajah dalam wajah dirinya, ataupun orang yang sudah bisa melakukan sholat daim atau berwisata mi'raj, itu namanya rasa tunggal jati. Tapi beda dia meraga sukma itu dengan sholat daim ataupun mi'raj ataupun sholat daim, itu beda dengan meraga sukma. Walaupun sama-sama keluar. Kalau meraga sukma, jasadnya masih ada, batin keluar dan dapat pergi kemana-mana, itu namanya meraga sukma. Kalau sholat daim, jasad dan batin kembali kepada wujud nur. Abah ulangi, sholat daim itu jasad dan batin kembali kepada wujud nur, dan dia kemudian dapat pergi kemana saja yang dikehendaki dan dapat kembali kepada alam laut mahfuz. Dia sudah sampai rasa tunggal jati. Nanti kita lebih apakan lagi, lebih dalam lagi untuk membahas itu ya. Insyaallah besok kita sambung tentang apa namanya, sholat daim dan rogo sukmo. Supaya kita paham, supaya nggak semua disama-samakan, kita harus bisa membeda-bedakan itu. Tidak semua orang yang bisa melakukan rogo sukmo bisa melakukan sholat daim. Tapi orang yang sudah sampai dia bisa sholat daim, sudah pasti dia bisa merogoh sukmo. Kadang orang merogoh sukmo niatnya beda, ngintip orang mandi, ngintip orang tidur, bisa begitu rogoh sukmo itu. Tapi sholat daim tidak akan bisa melakukan itu, bahkan dia nggak boleh melakukan itu. Paham ya? Sholat daim, orang yang bisa melakukan rogo sukmo belum tentu dia bisa melakukan sampai ke tahap pada sholatul daim. Tapi orang yang sudah mencapai sholatul daim sudah pasti bisa merogo sukmo. Rogo sukmo tidak bisa sampai kepada laut mahfuz, tapi sholatul daim dia bisa sampai kepada asalnya, laut mahfuz. Itu
Mohon maaf atas segala kekurangan, karena Abah masih ada pro lagi, kita mau tawaju. Nanti yang masuk ke apa Bunda Ezmi nanti buat meet ya. Habis turun ini Bunda buat meet, nanti kita tawaju ya. Langsung tawaju ya. Makasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya di mana saja berada. Kita langsung turun. Terima kasih yang sudah nyawer, berkah selalu, yang sudah tetap layar. Besok ketemu lagi, kita bahas lagi menyambung tentang rasa tunggal jati ini. Insya Allah bermanfaat apa yang Abah sadurkan, dan yang baru masuk bergabung, insya Allah bisa diikuti nanti dari awal di channel YouTube ya. Nanti mau diupload di channel YouTube juga. Nama channelnya Syekh Muda Mukhlisin Al-Khalidi. Nama channel YouTube-nya Syekh Muda Mukhlisin Al-Khalidi. Nanti bisa di-subscribe juga, di-like kalau sudah di-upload ulang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi